Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar unsur intrinsik dalam cerita dan juga kegiatan ekonomi. Apa sih itu unsur intrinsik dalam cerita? Unsur intrinsik pada cerpen merupakan unsur-unsur yang membangun sebuah cerita menjadi satu kesatuan yang utuh. Selain itu, unsur intrinsik juga bisa disebut sebagai unsur yang terbentuk dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik ada 5, yakni tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan utama atau dasar cerita yang ingin digambarkan penulis di dalam cerita, baik secara tersurat maupun tersirat. Contohnya seperti tema keluarga, tema hewan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Terdapat 3 karakter sebuah tokoh, yaitu tokoh protagonis atau tokoh baik, tokoh antagonis atau tokoh jahat, dan tokoh tritagonis atau penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Kemudian yang ketiga itu latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita pendek. Latar di dalam cerita ada 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang keempat, alur. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita. Pesan ini biasanya tidak tertulis di dalam sebuah ceritanya atau berupa tersirat. Contohnya seperti cerita Malin Kundang yang memiliki pesan kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia agar bisa mendapatkan sebuah barang atau jasa, serta agar bisa mencapai sebuah kesejahteraan hidup. Tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai contoh, pekerjaan penduduk yang tinggal di pesisir pantai. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan atau pedagang hasil laut. Contohnya seperti nelayan yang memanfaatkan sumber daya laut. Kemudian petani yang memanfaatkan sumber daya tanah, air, dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, pengrajin kayu yang memanfaatkan sumber daya kayu, dan lain sebagainya yang memanfaatkan sumber daya alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.